Nantinya akan ada juga bantuan dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, kita sangat berharap. Tapi untuk sementara ini, untuk pendanaan dan pengelolaannya masih murni dari dana anggota kelompok kami, Pak. Seperti apa? Kira-kira nama kelompoknya? Nama kelompok kami KTH Parnajaya. Jadi Samosir Jungle Trek ini bernaung di KTH Parnajaya atau yang berstatus HKM. Gitu. Lagi dengan channel YouTube Batu Sawan. Kabar gembira untuk Kabupaten Samosir bahwa kelompok HKM Parnajaya akan membuka Samosir Jungle Trek seluas 811 hektar di Desa Garoga, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Kelompok KTH atau HKM Parnajaya ini diketuai oleh Bapak Krisman Sialagan dari Desa Tuktuk Siadong. Adapun tujuan pembukaan Samosir Jungle Trek ini adalah untuk meningkatkan destinasi wisata di Kabupaten Samosir termasuk Desa Garoga. Yang mana Jungle Trek ini bisa juga nantinya meningkatkan ekonomi masyarakat setempat termasuk masyarakat Kecamatan Simanindo. Kelompok KTH atau HKM Parnajaya kini sudah mempunyai anggota kurang lebih 100 dan semua adalah masyarakat setempat. Anggarannya sampai saat ini masih murni dari kelompok HKM Parnajaya. Rencana pembangunan Jungle Trek ini ditujukan untuk wisatawan internasional maupun lokal seperti salah satunya pendakian gunung. Di lokasi pembangunan Jungle Trek ini juga akan ditonjolkan wisata situs peninggalan sejarah purba kala seperti Batu Besar Natolu, Tapak Kaki Raksasa, Sumber Mata Air Dahulu Kala, Batu Lesung dan Perkampungan Marga Manik. Selain itu juga HKM Parnajaya merencanakan akan membangun permainan wisata lokal yang ada di Desa Garoga, Kecamatan Simanindo, sehingga bisa memperdayakan masyarakat setempat. Kelompok KTH atau HKM Parnajaya juga menghimbau kepada masyarakat Kecamatan Simanindo terkhusus pemuda-pemudi setempat ikut serta mendukung pembangun Jungle Trek ini. Saya Jumanti Sidabutar dari Desa Kampung Sitobu, Desa Garoga, Kecamatan Simanindo, Samosir. Ya. Jadi kita mau membuka peluang. Samosir itu terkenal dengan wisata. Sangat sayang kalau tidak kita manfaatkan alam yang ada di sekitar kita. Jadi kita akan membuka namanya Samosir Jungle Trek, yang mana trekkingnya ya kita rencanakan kelas untuk orang-orang luar negeri. Jadi ada juga wisata untuk lokal atau skala nasional, itu dengan permainan dan fasilitas wisata lokal. Tapi kalau untuk trekking, Samosir Jungle Trek ini adalah pendakian gunung yang ada di sekitaran gunung ini. Kita akan buatkan rutenya dan akan dimasukkan ke aplikasi GPS atau Google Maps, sehingga nanti wisatawan juga bebas untuk trekking di atas gunung ini. Tempat wisata yang mau kita orbitkan itu harus bentuk kelompok dalam pengurusan pengizinan penggunaan lahan hutan negara. Kita harus bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan, tentunya berupa izin mengelola hutan negara. Dasar untuk mengurusnya ya harus berbentuk kelompok masyarakat yang kita urus sekarang adalah bentuknya HKM, hutan kemasyarakatan. Jadi kita mengelolanya dengan dasar izin tersebut nantinya. Kalau posisi kita sekarang persisnya di Batu Natolu, orang mengenalnya Batu Natolu. Batu Natolu itu apa? Yaitu ada batu yang ukuran sangat-sangat besar, 3. Tolu itu adalah 3. Jadi batu 3, yang mana di atas batu ini terdapat tapak kaki manusia purba. Ya, jadi posisinya di sini Pak, persisnya. Saya berharap ini juga akan bisa dipublikasikan menjadi wisata budaya nantinya. Mungkin bisa juga yang
paham tentang sejarah akan bisa juga menelitinya. Dan di atas kita ini ada juga perkampungan asli, perkampungan Marga Manik, dan bentuknya pun sampai sekarang masih berbentuk perkampungan meskipun sudah tidak ada rumah. Jadi ada juga sumber air jernih, sumber air zaman dulu masih ada di lokasi kita sekarang. Jadi yang kita targetkan di lokasi ini akan kita usahakan menjadi wisata budaya. Kalau di sisi gunung sebelah itulah yang kita targetkan, kita rencanakan menjadi wisata trekking. Trekking ini mayoritas peminatnya adalah orang luar, khususnya Eropa. Eropa tidak ada dataran tinggi, jadi mereka setiap datang ke Indonesia pasti seleranya akan mencari dataran tinggi atau gunung. Jadi akan kami usahakan menyediakan trekkingnya, rute trekkingnya, dan karena kita dalam pengurusan mengusahakan atau memohonkan sekitar 811 hektar. Kenapa harus 811 hektar? Karena untuk memenuhi rutenya, Pak. Kalau cuman misalnya 100 hektar berarti rutenya mutar-mutar. Jadi ini kita akan bikin rutenya satu arah ke Tulping, satu arah ke Siulakosa atau Tomok. Jadi di sana dia akan bisa menikmati air terjun Simangande. Di arah Tulping dia akan bisa menikmati pemandangan dari Dolok Pinagar. Terus satu lagi rutenya ke Desa Salaon atau Desa Pertukuan. Dan dulu itu sudah sangat sering kami gunakan sebagai pemandu wisata untuk membawa turis ke Desa Pertukuan atau Salaon. Kalau tapak kaki persisnya tidak mungkin tapak kaki manusia zaman sekarang. Pasti manusia purba, karena batu ini umurnya sudah ratusan tahun, dan lesung tadi memang manusia zaman dulu setiap dia mau menumbuk sayur-sayuran atau bumbu pasti dia berbentuk lesung. Jadi mungkin itu peralatan mereka juga. Kita berharap nantinya akan ada juga bantuan dari dinas-dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, kita sangat berharap. Tapi untuk sementara ini untuk pendanaan dan pengelolaannya masih murni dari dana anggota kelompok kami, Pak. Nama kelompok kami KTH Parnajaya. Jadi Samosir Jungle Trek ini bernaung di KTH Parnajaya atau yang berstatus HKM. Kalau jumlah anggota kurang lebih 100 dan memperdayakan masyarakat sekitar. Memang dalam keanggotaan ada beberapa orang dari desa lain tapi masih di satu kecamatan, terkhusus desa Tuktuk. Karena sebagaimana kita tahu, Tuktuk itu terkenal dengan pegiat wisata. Mayoritas penduduk Tuktuk adalah pegiat wisata. Jadi kami harus melibatkan mereka juga sebagai pegiat dan pemain wisata. Di keanggotaan kami ada sekitar 16 orang masyarakat desa kelurahan Tuktuk yang nantinya masing-masing mereka akan kita bekali dengan sertifikasi sebagai pemandu wisata. Jadi orang yang bergerak di areal pariwisata kita semuanya harus sertifikasi. Kalau ketuanya sendiri adalah Bapak Krisman Silagan, beliau berasal dari Kelurahan Tuktuk. Ya. Kita mengajak beliau kerjasama karena memang kita tahu beliau memang sudah bergerak di bidang wisata dan pegiat wisata murni, mempunyai fasilitas untuk itu juga di Kelurahan Tuktuk. Kalau saya sendiri berasal dari desa ini, Desa Garoga, Jumanti Sidabutar sebagai sekretaris. Terus bendahara adalah Parulian Manik dari Desa Ambarita. Kalau awal mulanya ya boleh cerita sedikit ya. Ini dampak dari COVID-19. Oh, ini dampak dari COVID-19. Kalau saya sendiri jarang di desa ini dan saya murni di perantauan hampir kurang lebih 20 tahun. Jadi dampak dari COVID kami berhenti kerja di perantauan, pulang ke kampung. Lalu saya melihat peluang, kebetulan saya peminat wisata. Background saya adalah pemandu wisata. Oh, backgroundnya pemandu wisata ya? Jadi saya lihat gunung saya ini belum ada yang tersentuh, belum ada yang memanfaatkan, apa salahnya saya manfaatkan. Akhirnya berkoordinasi. Namun saya pikir di awal butuh, untuk hal ini semua butuh dana. Makanya ya saya sebagai perantau yang pulang kampung tidak memiliki dana yang sangat cukup untuk itu. Saya ajaklah pengusaha dari Kelurahan Tuktuk, dan beliau kebetulan pemain dan pegiat wisata murni, dan beliau bersedia, yaitu tadi Bapak Krisman Silagan. Saya tuangkan semua ide-ide saya untuk mengembangkan daerah ini, bagaimana biar bisa menjadi tempat wisata yang baik.
beliau setuju. Itulah awal terbentuknya, dan kami berkolaborasi antara bertiga, ketua Bapak Krisman Selagan, saya sendiri Jumanti Sidabutar, dan Parulian Manik, berkolaborasi, kebetulan sepaham semua. Ya, makanya kita mulai. Makanya Itu wisatanya Samosir Jungle Trek, tapi Samosir? dalam Samosir Jungle Trek. Ya. Tapi dalam kepengurusannya ke Dinas Kehutanan melalui kelompok tadi kita bikin KTH Parna Jaya. Kita uruskan berstatus HKM. Kebetulan daerah ini Garoga, Ambarita, termasuk Tuktuk, mayoritas penduduknya adalah marga Parna. Parna itu kumpulan sekelompok marga di Batak. Ya. Kebetulan kami Parna. Sialagan itu adalah Parna. Saya Sidabutar Parna. Ya. Parulian Manik adalah kerabat dari Parna. Dia mengambil istri marga Parna. Jadi akhirnya kita sepakat kita buat aja kelompoknya kelompok Parna. Kebetulan daerah ini adalah daerah Parna. Gitu. Jadi kita menonjolkan kelompok marga yang ada di sini juga. Karena kelompok di atas sudah ada juga namanya kelompok Silau Raja. Mereka membuka wisata alam juga, Silau Raja. Ya, karena mayoritas marga di sana kebetulan dari marga itu juga. Jadi kita juga orbitkan marga kita di sini, kebetulan ini daerah kita. Saya ajak juga pemuda-pemuda setempat, pemuda tempatan, mari bergabung sama kami. Kita akan membuka tempat wisata yang bagus dan semua harus terlibat. Banyak peran, banyak kerja, banyak harapan juga di gunung ini. Jangan kita biarkan gunung ini diam saja tanpa hasil. Center point Samosir Jungle Trek kita di sana kemarin kami ukur itu di sekitaran 900 sampai 1000. Terus di trekking dia itu rata-rata di atas ketinggian 1200 di atas permukaan laut. Kalau dari sini boleh saya bilang bisa nampak Kabupaten Simalungun. Antara lain si Merjarunjung, Aranggaul, Tigaras, dan si Polha, dan Parapat pasti kelihatan, dan beberapa daerah di daerah Toba, Horsik, Sigapiton, Sibisa. Kalau dari atas kelihatan semua. Baik. Kalau dipersulit kita juga belum bisa bilang dipersulit. Ya. Yang jelas prosesnya lama, iya, karena udah 2 tahun kurang lebih. Dan untuk perizinan wisatanya sampai hari ini sebatas komunikasi kami dengan pihak KPK, mereka juga senang karena kami mungkin HKM satu-satunya yang izin penggunaan hutan negaranya ekowisata. Harapannya sih boleh dibilang ini semacam investor ya. Ya, kalau harapannya biarlah kami sesama anggota, karena sejauh ini belum pernah ada kendala dan sesuai planning. Tapi untuk hal-hal besarnya kami sangat berharap bantuan dari beberapa instansi, terutama dari Dinas Pariwisata. Itu pasti, nggak mungkin. Kalau untuk membuat hal yang lebih besar, pasti kami butuh bantuan yang lebih besar. Dan kami sangat berharap atas bantuan atau fasilitas dari mereka. Kalau untuk sejauh ini, tahap pengurusan dan tahap pembersihan untuk trek, kami masih sesama anggota masih bisa lah mampu, dikendalikan Pak ya.